Penilaian kemajuan pelaksanaan PHP 2D Badan Otonom Green Environment Organization Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan judul Kampung Anak Peduli Sampah sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan anak remaja sebagai role model. Desa Tanjung Lubuk adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki penduduk kurang lebih 200 kepala keluarga. Permasalahan yang terjadi pada desa tersebut terlihat pada kurang tersedianya tempat pembuangan sampah, di mana pihak desa hanya menyediakan tempat pembuangan sampah di pinggir jalan, sehingga jangkauan warga untuk membuang sampah terbatas dan membentuk kebiasaan membuang sampah sembarangan. Seperti yang kita ketahui, tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya masih rendah. Kurangnya pemahaman karakter peduli lingkungan membuat manusia memenuhi kebutuhan dengan menjadikan alam sekitar sebagai alat pemuas. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di desa tersebut menjadi fokus utama dalam program ini. Tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Adapun beberapa identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, kurangnya edukasi masyarakat terkait pentingnya pengolahan sampah, serta dampak dari buruknya sistem pengolahan sampah. Dengan ketercapaian tujuan, memberikan edukasi kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang sampah dan pengolahan sampah yang baik. Itu sudah tercapai 100%. Kemudian identifikasi yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik dan benar. Dengan ketercapaian tujuan, mulai timbul rasa sadar masyarakat dalam menerapkan pengolahan sampah yang baik. Itu sudah tercapai 50%. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Dengan ketercapaian tujuan, berupa terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan sampah yang baik setelah diberikan edukasi. Hal tersebut sudah tercapai 80%. Identifikasi masalah selanjutnya adalah kurangnya fasilitas pengolahan sampah di Desa Tanjung Lubuk, dengan ketercapaian tujuan berupa pembuatan rumah kompos sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah. Itu sudah 100% tercapai. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan pada masyarakat desa. Dengan ketercapaian tujuan yang pertama, penyediaan gerobak sampah, itu belum tercapai karena masih dalam proses pembuatan. Dan ketercapaian tujuan yang kedua adalah pemasangan banner larangan membuang sampah di beberapa titik yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat desa. Itu juga belum tercapai karena banner masih dalam proses percetakan dan direncanakan minggu depan sudah dilakukan pemasangan banner. Tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan sudah hampir semua tercapai, baik metode pemberdayaan masyarakat dan metode pelaksanaan kegiatan. Tetapi, ada beberapa metode pelaksanaan kegiatan yang belum tercapai, yaitu kerjasama atau kolaborasi, monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan program dan pelaporan. Berikut indikator keberhasilan program. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di desa tersebut melalui arahan para remaja, itu belum tercapai. Yang kedua, terbentuknya komunitas remaja peduli lingkungan yang mampu memberdayakan masyarakat, itu sudah tercapai. Yang ketiga, terjadinya kerjasama antara komunitas remaja peduli lingkungan dengan masyarakat di Desa Tanjung Lubuk, itu belum tercapai. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Tanjung Lubuk dalam mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, itu juga belum tercapai. Dan yang kelima, terbentuknya bank sampah Desa Tanjung Lubuk yang diganti dengan rumah kompos, itu sudah tercapai. Adapun alasan belum tercapainya indikator keberhasilan poin 1, 3, dan 4 dikarenakan komunitas remaja peduli lingkungan ini masih baru, sehingga belum ada arahan atau kerjasama antara komunitas remaja ini dengan masyarakat desa dalam mengubah perilaku maupun meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun luaran wajib yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil dan poster hasil pelaksanaan, itu belum terlaksana. Yang kedua, dokumentasi berupa video dan foto selama kegiatan, itu sudah terlaksana. Yang ketiga, publikasi hasil kegiatan, itu sudah terlaksana. Dan yang keempat, media sosial sebagai ruang dalam menyebarkan cara pengelolaan sampah, itu juga sudah terlaksana.
Untuk luaran tambahan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu berupa komunitas remaja peduli sampah yang diharapkan mampu menyebarluaskan kemampuan yang dimilikinya setelah mendapatkan pembinaan berupa strategi dalam mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, seperti pupuk kompos dan tas dari plastik bekas. Kemudian luaran lainnya yaitu banner edukasi yang disediakan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai. 2 dari 5 indikator keberhasilan program yang telah tercapai, yaitu pembuatan rumah kompos dan pembuatan komunitas peduli lingkungan. Adapun tingkat pencapaian luaran wajib dan tambahan sudah menunjukkan 75% terlaksana, seperti dokumentasi berupa video dan kegiatan selama kegiatan, media sosial sebagai publikasi hasil kegiatan, pembuatan banner edukasi, pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis seperti pupuk kompos. Tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Yang pertama dari aspek biaya, untuk sampai saat ini, biaya yang telah digunakan dalam melakukan kegiatan sudah terpakai sebesar 53%. Banyak pengeluaran uang yang tidak terduga, seperti pembelian alat dan bahan yang tidak ada dalam laporan. Kemudian yang kedua, aspek personil. 15 orang anggota sebagai SDM dalam melakukan kegiatan ini tergolong kekurangan, dikarenakan wilayah desa yang cukup luas. Namun, anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Karang Taruna Desa Tanjung Lubuk untuk membantu proses pelaksanaan kegiatannya. Yang ketiga, aspek waktu. Waktu pelaksanaan yang diberikan selama 3 bulan sudah cukup sesuai untuk melakukan pencapaian target atau tujuan yang akan dicapai. Target atau tujuan yang telah dicapai selama 2 bulan terakhir ini sudah mencapai 60%. Kemudian yang keempat, aspek alat dan bahan. Secara keseluruhan, alat dan bahan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun, karena bank sampah diganti jadi rumah kompos, ada beberapa alat dan bahan yang diganti untuk menyesuaikan kebutuhan. Aspek yang kelima adalah aspek metode. Metode pelaksanaan kita sudah hampir semua terlaksana. Hanya ada 3 metode yang masih dalam proses. Artinya metode yang kami laksanakan sudah sesuai. Kemudian terkait kekompakan tim. Intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen. Komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang terlibat berjalan dengan baik. Seperti dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini akan selalu melakukan diskusi bersama untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, presentasi mahasiswa yang terlibat. Ketua dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 15 orang yang sudah secara aktif ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Semua anggota setiap minggunya akan terjun langsung ke lapangan, yakni Desa Tanjung Lubuk, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kerja bakti, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pembinaan terhadap remaja desa dalam melakukan pengolahan sampah, dan lain-lain. Adapun peran yang telah dilakukan oleh dosen adalah yang pertama, mengarahkan dalam melakukan kegiatan, yang kedua, mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan yang ketiga, memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Potensi keberlanjutan atau persentase peluang keberlanjutan. Setelah adanya rumah kompos, diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat Desa Tanjung Lubuk dalam mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, seperti pembuatan pupuk kompos yang akan dilakukan 1 bulan sekali, yang nantinya hasil dari pupuk kompos ini dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan bertanam dan lain-lain. Adapun persentase peluang keberlanjutan kegiatan ini diprediksi sebesar 80% dapat berlanjut dengan baik. Selain itu, terbentuknya komunitas remaja peduli lingkungan Desa Tanjung Lubuk juga diharapkan dapat menjadi role model dalam mengatasi masalah sampah di desa. Seperti komunitas ini dapat menjalankan kegiatan polisi lingkungan, yaitu kegiatan berupa menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, seperti melakukan kerja bakti setiap setengah minggu sekali, membuat jadwal piket untuk mengangkut sampah pada gerobak yang telah disediakan menuju tempat pembuangan sampah akhir, dan lain-lain.